ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita malam hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka meraih keridhaan Allah, dalam rangka meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan ke tempat ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini, di rumah Allah ini, karena berapa banyak dari rekan-rekan kita yang belum bisa hadir. Ya, mudah-mudahan kita doakan di lain kesempatan bisa hadir kembali, dan kita malam hari ini adalah orang-orang yang terpilih untuk bisa hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu, karena berapa banyak orang yang sehat yang tidak ada uzur tapi karena rasa malas sehingga menghalangi dia untuk bisa hadir ke tempat ini. Tapi alhamdulillah kita meskipun hujan, meskipun gerimis, tapi tidak menghalangi semangat kita untuk terus menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, dan segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Kita sudah sampai masih furudus shalah ya. Fardhu shalah. Yang apa terakhir? Fatihah. Syarat Fatihah. Sudah selesai tapi kan ya. Baik, sekarang tsumma ruku' wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Fardu yang selanjutnya, rukun salat yang selanjutnya yaitu ruku'. Setelah pertemuan yang lalu kita sampai atau telah menyelesaikan tentang rukun Fatihah ya. Nah, sekarang kita sampai kepada ruku' sekarang. Wa hadza rabi'ul furudi. Ruku' ini adalah urutan fardu yang keempat di dalam kitab Risalah Jami'ah ini. Wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Dan wajib an yanhaniya, wajib untuk membungkukkan, bungkuk ya, membungkukkan badan kita, bihaitsu tanalu rahatahu, dengan sekira-kira tangan kita ini bisa meraih ya, tanalu rahatahu rukbatayhi, kedua telapak tangan kita ini bisa meraih dua dengkul kita. Jadi bungkuknya kita ini seukuran kalau seandainya tangan kita udah bisa nyentuh dengkul, itu sudah cukup ya, itu sudah cukup. Nah, di sini di syarahnya dikatakan an yanhaniya inhinaan khasan la mashuban bin khinasin wa illa batalat salatuh. Yang dimaksud dengan membungkuk di sini adalah membungkuk yang khusus. Membungkuknya yang khusus. Khasan la mashuban bin khinasin.
enggak terlalu inkhinas. Apa itu inkhinas? Ya, dimaknai dengan terlalu ngebungkuk banget. Ada yang kayak burung gagak begitu. Jadi saya mau nyontohin. Hah? Ayo silakan. Ini sampai gini. Nggak nyampe ya? Oh, di sini. Coba ruku. Nah, pandangan ke masjid, tempat sujud. Kurang dengar. Enggak, ininya aja. Nah, begitu. Kalau bisa, ini nih rata. Kalau seandainya kita taruh gelas, ini nggak jatuh gelas. Kalau yang memang punggungnya rata. Nah, ini kan udah sekira-kira dia udah bisa megang dengkulnya. Kenapa kok ukurannya seperti itu? Agar nanti orang yang nggak punya tangan, ya, dia udah bisa ngerasain ini. Kalau misalkan gue nggak ada tangan segini juga udah bisa kena. Ya udah, itu cukup. Itu udah cukup. Ya, jangan terlalu terus enggak, ininya aja. Sampai begini itu begitu. Tuh. Lagi kurang. Nah, sampai begitu. Atau maaf, ini ndangak sono. Nah. Ya, ini khinas. Ya, ini jangan begini, ya. Jangan. Pokoknya intinya terlalu bungkuk banget dan pandangannya ke depan. Ya, makasih. Kalau seperti itu, batalat sholatuh, maka batal sholatnya. Ya, kalau ini khinas tadi yang terlalu tadi itu ya. Bihaitsu tanalu ay tablughu rahatahu, sekiranya bisa meraih atau bisa sampai dua telapak tangannya, rukbataihi, kepada dua dengkulnya. Ya, law arada wad'ahuma alaihima ma'tidali khilqatihi wa salamati yadayhi wa rukbataihi. Jika orang yang sholat itu ingin meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya, ma'tidali khilqatihi, bersamaan dengan normalnya penciptaannya, artinya nggak ada cacat. Ya, kalau seandainya dua tangannya ini dia mau letakkan di dua dengkulnya dengan keadaan jasadnya ini nggak ada yang cacat, segitu udah cukup ukurannya. Ya. Wasalamati yadaihi, dan selamat artinya sehat kedua tangannya, nggak ada cacat, nggak hilang itu. Warukbataihi, dan kedua dengkulnya, li'annahu biduni dzalik la yusamma ruku'an, karena tanpa hal tersebut tadi itu nggak disebut ruku. Kalau nggak seperti tadi itu nggak disebut ruku. Misal, nggak apa-apa deh, aneh aja. Seandainya misalkan habis dia begini, oh iya, di dalam sedekap ada dua cara. Ada dia nih pergelangannya digenggam begini, begitu. Ada juga yang bukan nih, enggak, ntar jangan salah ini ya, ini ya, nggak sah kalau dua. Ya nyoblos dua kali nggak sah, nyoblos harus satu baru sah. Ini begini, ya, tuh, nggak kesono-sono ini mah, jangan salah arti nih, tuh, ya, ini begini. Ini ada sedekap, ada caranya dua. Satu pergelangannya ininya dipegang, satunya begini. Nah, kemudian pas ruku mana tadi? Nah, misalkan pas ruku ini kan tadi yang sepuluh yang begini. Ada juga ininya ini direnggangkan. Ya. Begitu, ini direnggangkan. Kenapa? Karena yang begini itu untuk perempuan.
Ini yang begini untuk perempuan. Sujud juga demikian. Sujud lebarin. Kalau yang rapat begini itu perempuan. Ya. Nah, kalau dia rukunya cuman ini mau ngeliatin kolom ini. Begini doang misalkan. Ini enggak ruku ini belum ruku. Ya. Dia belum ruku. Nah, gimana kalau seandainya dia itu emang nggak bisa? Artinya sakit. Ya, sebisa dia, semampu dia, ya. Karena bicaranya orang yang harus memposisikan seperti itu bagi yang memang sehat, nggak ada keluhan, nggak ada cacat, nggak ada sakit, ya. Kalau dia sehat-sehat aja tapi nggak begitu, tapi dia kayak tadi itu rukunya cuma sekedar doang, nggak bisa itu, nggak disebut ruku itu. Tapi kalau emang dasar misalkan dia ininya kecentit atau apa namanya salah urat apa namanya urat kejepit ya saraf kejepit misalkan dia nggak bisa untuk sakit, ya udah ya jangan dipaksa. Nah, tadi misalkan dia mau duduk aja, kalau emang dia nggak bisa diri gitu. Nah, kemudian wayatma'innu fihi, dan di dalam ruku juga membutuhkan tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu adalah tenang, diam sebentar. Seukuran apa lamanya tumakninah? Seucapan subhanallah. Jadi lamanya tumakninah itu kayak orang lagi ngomong subhanallah. Kira-kira berapa detik deh? Nah, ya 1-2 deh ya, gitu lah. 1-2 lah. Kalau misalkan ya kalau kita subhanallah nggak ada sedetik gitu bisa. Subhanallah misalkan kita sesuaikan yang dimadkan misalkan. Ya adalah taruh 2 detik. Ya seukuran itu kita diamnya. Ya. Jadi jangan sampai kagak tumakninah, karena tumakninah ini termasuk rukun yang kalau nggak diem sejenak maka dia telah meninggalkan rukun dan otomatis sholatnya tidak sah di pas waktu ruku itu dan setelahnya. Ya, adapun sebelumnya ini masih sah, ya masih sah. Nah, kemudian wujuban hatta taskuna a'dha'uhu wa yatma'innu fihi wujuban, dan tumakninah di dalam ruku wajib hatta taskuna hingga tastaqirra, tenang anggota tubuhnya. Nah, udah mantep plek deh dia baru sami Allahu liman hamidah, begitu ya. Nah, kemudian kita tambah keterangan syarat ruku ada 6. Syarat sahnya ruku ada 6. Yang pertama, an yasihha ma qablahu minal arkan. Syarat sahnya ruku adalah sahnya rukun sebelum ruku. Apa rukun sebelum ruku? Apa rukun sebelum ruku? Fatihah tadi, ya enggak? Sebelum ruku tadi apa? Fatihah. Kalau Fatihahnya enggak beres, berarti kan Fatihahnya itu rukun itu enggak sah. Berarti kalau dari mulai Fatihah udah nggak sah, otomatis rukunya juga kagak sah. Bener gak? Kan dari Fatihah udah nggak sah, karena syarat sahnya Fatihah nggak lengkap. Berarti bacaan Fatihahnya ini dia tidak sah. Otomatis rukun setelah Fatihah pun
tidak sah lagi, dan seterusnya. Nah, makanya syarat sahnya ruku, rukun sebelum ruku harus sah dulu. Kalau rukun ruku sah, tapi rukun sebelum ruku nggak sah, ya tetap dihitung tidak sah rukunya. Kenapa? Karena dari rukun sebelumnya udah nggak sah dia. Ya, misal Fatihah ini misalkan bacaannya nggak beres, sah nggak sholatannya saat itu? Nggak, karena rukunnya tidak lengkap. Nah, tapi aneh terusin sampai ruku Allah, kira-kira rukunya sah nggak? Ya enggak, karena dari Fatihah aja udah nggak sah, kan gitu. Ya berarti syarat sahnya ruku, rukun yang sebelumnya juga harus sah. Itu satu. Lalu yang kedua, an la yaqsida bihi ghairahu falau hawa li sujudi tilawatin mathalan faja'alahu ruku'an lam yakfih wala yadhurru idza qasada ar-ruku'a ma'a ghairihi. Nah, jangan bertujuan atau jangan menyengaja dengan rukunya itu, ya, itu untuk niatan atau untuk tujuan yang lain. Kita mau ruku tapi tujuannya lain. Misal begini, falau hawali sujudi tilawatin mathalan, ya, faja'alahu ruku'an, ya, maka jika orang yang sholat ini turun ke bawah mau sujud tilawah, misalkan dia dengar surat sajadah, ayat-ayat sajadah, lantas dia mau turun sujud tilawah. Nah, faja'alahu ruku'an, tapi pas dia lagi mau turun dia mikir-mikir, kalau gua sujud tilawah tambah lama, udah tanggung begini, ruku aja dah. Bisa paham gak nih? Awalnya kita mau turun ke bawah itu mau sujud tilawah, tapi mikir lagi, kalau sujud tilawah ntar kok lama lagi, udah dah nggak jadi sujud tilawah, tapi udah bergerak, udah ruku aja. Nah, yang model begini, ya, lam yakfi, nggak cukup. Kenapa? Karena dia awalnya tujuannya beda. Tujuannya apa? Beda. Untuk apa? Sujud tilawah, bukan untuk ruku. Jadi kalau dia tujuan awalnya untuk sujud tilawah, kemudian dia nggak jadi, dia niatin buat ruku, nggak bisa udah. Ya. Wala yadhurru idza qasada ar-ruku' ma'a ghairihi. Tapi tidak merusak, tidak membahayakan sholatnya jika dia menyengaja ruku bersamaan dengan niatan yang lain, dengan tujuan yang lain. Misal, ya, lagi di pertengahan, pas dia lagi mau udah selesai, ya, udah mau selesai. Nah, lantas kita apa, misal umpamanya ada apa namanya, ada sesuatu yang mau kena kita lah, ya, entah bola kah apakah gitu, ya, entah bola kah atau apa, ya. Nah, kalau pas bola itu tinggi, kemudian kita tahu, ini kita seandainya ini mah tahu, seandainya tahu, wah ini kena gua, pas banget mau ruku, ya udah sembari ngeles gua ruku sembari mau ngeles. Berarti dia menyertakan tujuan yang lain, tapi disertakan niatan ruku, ya. Atau contoh-contoh yang lainnya, intinya dia harus ada niatan rukunya juga, dia harus ada tujuan menyengaja untuk ruku juga. Jangan sendiri-sendiri kayak tadi tuh, awal sujud tilawah, di pertengahan jalan jadi ruku, jangan.
Ya. Kemudian an yatma'inna fi, tumakninah di dalam ruku tadi udah ya, itu termasuk. Kemudian yang keempat, antakuna tumaninatu fihi yaqinan, ya, muta'akkidan minha, falau syakka hal itma'anna amla fala yasihhu. Nah, hendaklah tumakninahnya ini benar-benar kita yakini kita udah ngelakuin tumakninah. Kalau masih ada keraguan, falau syakka, kalau dia ragu, hal itma'anna amla, apakah dia udah tumakninah atau belum? Ragu dia, aneh tadi udah tumakninah apa belum tadi itu ruku ya? Ragu dia. Terus gimana nih kalau begini? Fala yasih, maka nggak sah. Ya, maka nggak sah. Nggak sah apa? Sholatnya atau rukunya? Rukunya nggak sah. Ulang rukunya. Ya, nggak sah itu rukunya. Kenapa? Karena memang yang tadi apa kurang itu syaratnya adalah di ruku gitu. Kemudian yang keberapa? 5. An yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa in lam yadhahum wa in lam yadhahuma bil fi'li. Nah, ini juga udah tadi ya, yaitu membungkuk sekira-kira kedua telapak ini bisa meraih dua dengkulnya, wa in lam yadhahuma, ya, meskipun tidak diletakkan, meskipun kita nggak meletakkan tangan nih saat ruku, meskipun kita nggak taruh tangan kita di dengkul, tapi kita udah kira-kira ukuran posisi ruku segini, seandainya tangan aneh sentuh dengkul, itu udah pasti nyampe, ya udah cukup segitu ya. Tapi kalau kayak tadi masih jauh ya nggak bisa ya. Terus yang keenam, an yakuna bi ghairin khinasin, ya, wal inkhinas an yutati ajizatahu wa yarfa' ra'sahu wa yuqaddima sadrahu wa huwa haram. Inkhinas hukumnya haram. Apa sih inkhinas? An yutati'a ajizatahu, ya, menekuk ajizah, pantatnya. Pantat ditekuk bagaimana? Ya, wa yarfa' ra'sah, diangkat kepalanya. Ini mau nyontohin malu, ntar diketawain lagi. Pokoknya kayak tadi gitu. Misalnya gini, ini dia pantat apa sih? Bokong lah. Kalau pantat agak-agak kasar lah, ya, bokongnya. Ya, dia ke bawah kayak tadi Anda bilang kayak gagak begitu. Kepalanya dia angkat, dadanya dia kedepanin, yuqaddim, dia majukan, yuqaddim sadrahu, dia majukan dadanya, begitu. Ininya gitu. Ya. Nah, ini memang takutnya ada yang inkhinas, makanya dilarangnya perempuan jadi imam sholat buat laki-laki, takutnya begitu. Tahu sendiri lanang mah. Terpas ruku bukannya ngeliat tempat sujud, ya nggak? Itu makanya nggak boleh jadi imam kalau perempuan berjamaah dengan laki-laki. Untuk apa? Bukan nggak boleh. Mengapa sih? Enggak, kayaknya dibedakan banget. Bukan dibedakan, justru menjaga kehormatan kaum wanita. Islam itu harkat dan martabat wanita sangat dijaga, sehingga kehormatannya juga sangat-sangat dimuliakan. Sampai-sampai orang mau laki-laki yang mau lagi sholat aja, lagi ibadah itu bisa sampai lupa kalau dia lagi sholat, karena apa? Depannya perempuan. Waduh, kan gitu. Nah, makanya dijaga, sangat-sangat dimuliakan perempuan itu. Ya, inilah bedanya wanita muslimah dengan wanita non muslim. Wanita muslimah itu ibarat ini
jangan apa, ini hanya ibarat, jangan ngerasa ini dulu. Ibarat kue, tapi yang masih dibungkus rapi. Ada juga kue yang udah nggak dibungkus, buat testeran. Wanita muslimah itu kue yang masih dibungkus rapi, yang belum pernah disentuh oleh siapapun karena masih di packing, ya. Tapi ini yang testeran, yang udah siapa aja nyobain, yang udah siapa aja megang, ya. Bisa paham ya, kenapa wanita muslimah itu sangat dijaga, ya, sangat dibungkus rapi, ya, dibalut dengan jubahnya, dengan dengan jilbabnya, karena itulah, ya, Islam ingin memuliakan wanita agar mereka benar-benar hanya diperuntukkan buat calon suaminya nanti, bukan buat yang lain. Tuh begitu, ya. Kalau kata orang-orang sana, emangnya gua apaan, men, pegang-pegang aja gitu ya. Ya begitu kira-kira. Kembali kita ke sini. Tadi lagi ngomongin apa? Nembung sono-sono ya? Inkhinas ya, gara-gara inkhinas ini. Ya itu inkhinas. Jadi jangan sampai kepala ke atas, dada ke depan, pantat dia tunggingin gitu ya. Nah, itu inkhinas. Enak kalau begitu, ada yang begitu dupak aja dari belakang. Terus udah 6 ya? Udah 6 kan? Udah 6. Ya. Baik, kita lanjut. Summa sujud. Nah, di dalam sujud, ya, sujud tidak ya Rabbi, salah ini. Mana dia tadi? Thumma al-i'tidal a'idan ila ma kana qabla ruku'ihi min qiyamin aw qu'udin wa hadha khamisul furudhi. Kemudian i'tidal, ya, a'idan ila ma kana qabla ruku'i, kembali kepada posisi di mana sebelum ruku. I'tidal itu adalah posisi di mana dia kembali sebelum ruku. Sebelum ruku apa? Berdiri, qiyam. Maka i'tidal itu adalah kembali ke posisi awal di mana sebelum dia ruku. Ini i'tidal. I'tidal ini rukun yang qasir, rukun yang pendek, jadi jangan dilama-lamain. Boleh dilama-lamain hanya pada rakaat terakhir. Ya, mengkiaskan dengan kunut. Ya, mengkiaskan dengan kunut. Jadi habis i'tidal jangan lama-lama di situ, ya. Terus karena apa? Karena ini adalah rukun rukun qasir yang ada di antara ruku sama sujud. Kalau nggak dipisahin dengan i'tidal, coba dah nyublek, habis ruku langsung sujud. Habis ruku langsung sujud, nggak pakai i'tidal, nyublek, ya. Jadi dia i'tidal dulu, ya. Wa yatma'innu fihi, dan tumanina di dalam i'tidal wujuban. Nah, sekarang syarat sahnya i'tidal. Syarat sahnya i'tidal. Ada 6 juga. Ya, ada 6 juga. Yang pertama, an yasihha ma qablahu, sama seperti yang tadi. Rukun yang sebelum i'tidal harus sah dulu. Sebelum i'tidal apa? Ruku. I'tidalnya nggak akan dianggap sah kalau dari rukunya aja udah kagak sah. Bisa paham ya? Paham ya?
Jadi i'tidalnya tidak dianggap sah kalau rukun sebelum i'tidal juga sudah tidak sah. Ya bagaimana mau dianggap sah kalau sebelum i'tidal aja udah nggak sah, otomatis pokoknya setelah rukun yang nggak sah itu semuanya nggak sah. Contoh misal, lagi dia sholat, pas mau akhir salam, kemudian dia ingat secara yakin bahwa dia nggak baca Fatihah di rakaat kedua. Ya Allah, tadi aneh rakaat kedua nggak baca Fatihah. Terus gimana? Sholatnya apa berhenti? Apa ngulang dari awal? Apa bagaimana? Hah? Jangan berhenti, jangan ngulang dari awal. Ulang dari dimana dia tidak baca Fatihah. Di rakaat berapa? 2. Karena apa? Karena yang batal itu, yang nggak sah itu dari mulai dia Fatihah yang rakaat kedua. Rakaat kedua Fatihah nggak baca, terus kesananya sampai mau salam tuh yang tadi dia lakukan itu dianggap tidak sah semua. Sebelumnya rakaat pertama itu sah. Jadi saat ingat jangan salam dulu. Ingat ya Allah tadi enggak baca Fatihah, langsung Allah bangun lagi, Allahu Akbar, ulang rakaat kedua, terus lanjutnya ulang lagi sampai selesai. Begitu, paham ya? Itu bukti bahwa setelah bacaan Fatihah dia tinggalkan di rakaat kedua, otomatis rentetan rukun-rukun selanjutnya batal semua. Makanya kalau rukun i'tidal ini mau sah, maka rukun ruku harus sah dulu. Paham ya? Kemudian yang kedua, an la yaqsida bihi ghairahu falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfih. Hendaklah dia tidak menyengaja dengan i'tidalnya itu selain daripada i'tidal, ya. Kalau rafa'a faza'an, kalau dia mengangkatnya dia i'tidal tapi karena kaget dari sesuatu tidak cukup. Misal dia lagi ruku, pas lagi ruku ulah lewat, terus lagi ruku ulah lewat, kan kaget. Ya sekalian dah i'tidal sami Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Dia bangkitnya karena kaget, bukan mau i'tidal. Pas lagi ruku, ulah lewat. Sami Allah. Sami Allahnya karena kaget, bukan mau i'tidal. Maka nggak cukup. Ya, nggak cukup i'tidalnya karena apa? Karena dia kaget. Kemudian yang ketiga, ayat ma'inna fi, tumakninah di dalam i'tidal. Ya, tumakninah di dalam i'tidal. Kemudian yang keempat, antakuna tumakninatu yakinan. Dan masih sama, tumakninahnya harus yakin dia sudah lakukan. Kalau dia belum yakin melakukan, maka nggak sah. Tadi seperti yang yang ruku tadi. Tadi waktu i'tidal aneh udah tumakninah belum ya? Kayaknya belum, apa udah ya? Ragu tuh dia. Nah, nggak boleh ragu, harus ya yakin. Gitu. Kemudian ada nanya, kok syarat sahnya ruku i'tidal kok nggak ada bacaannya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi. Kok nggak ada bacaannya? Berarti apa kedudukan bacaan itu dalam sholat apa dong? Kedudukan wirid-wirid atau tasbih-tasbih yang ada di dalam sholat itu kedudukannya hanya sunnah. Sekalipun kita nggak membacanya, yang penting kita lakukan ruku, terus diam sejenak, bangun lagi, sami Allahu liman hamidah, diam lagi sejenak, sujud lagi,
diem lagi sejenak, bangun lagi, diem lagi. Cuma lu mau ngapain begitu doang? Apal kagak mau baca. Tapi kan sunnah. Iya sunnah. Cuman perlu diketahui di dalam sholat ini kesunahan itu ada yang mengatakan 500 sunnah di dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan ada 500 sunnah. Di dalam kitab yang lain lagi dikatakan ada 800 sunnah. Dan di dalam satu kitab lagi sebagian ulama mengatakan ada 1000 sunnah di dalam sholat. Sekali kita sholat melakukan segitu banyak kesunahan, kalau nggak kita lakukan rugi. Kita udah males ngelakuin sunnah-sunnah yang lain, masa iya? Timbang subhana rabbil azim wa bihamdihi aja ogah. Ya. Kali gitu, kalau yang berat-berat mah sholat malam, aduh Ustaz nggak kuat nih. Kalau sholat malam jam 12, jam 1 mabar aneh kuat. Giliran mabar aja kuat. Ya Rabbi. Ada wayanya semua, ada waktunya. Malam itu bukannya, jadi Allah tuh di tengah malam tuh nyari mana hambaku yang gak tidur untuk meraih ampunanku, meraih rahmatku. Nyari, Allah turun ke langit dunia, nyari hamba-hambanya yang lagi mabar, mau buka. Gimana mau dapet segala macam kata-kata dikeluarin di situ. Ya ini membuat kebaikan. Jadi ingat, kita sudah pernah sering dengar di grup-grup majlis, kalau ngerasa orang saat dipijit ngerasa sakit, berarti benar dia itu sakit tangannya. Bener kan? Orang diurut tangannya sakit. Nah pas diurut rasanya sakit gak? Sakit. Kenapa emang? Ya karena memang dia sakit. Tapi orang kagak ngapa-ngapa, tangannya diurut, sakit gak? Enggak. Jadi kalau ente ngerasa, Ustadz nyindir aneh mulu, berarti bener ente lagi sakit. Aneh lagi mau benerin nih, kata Kiai Nopal. Aneh lagi mau benerin. Kalau ente ngerasa sakit, misalkan, Ustadz nyindir aneh lagi mau benerin. Berarti bener tangan ente keseleo. Orang aneh urut sakit sih. Kalau nggak sakit, kayak yang nggak mabar, biasa-biasa aja, orang gua nggak sakit. Aneh bukan lagi mengunggulin yang nggak mabar. Ya percuma juga yang nggak mabar, tapi soalnya cuma kongko doang, ya sama aja. Mau lari ke sono-sono ini. Udah, kita lanjut. Terus ala kulli hal, yang mudah-mudahan kita semua bisa berubah. Semua ada waktunya. Kemudian antakuna tuma'ninatu yaqinan. Tadi ya yang keempat. Yang kelima, an yansiba fiqara dhahri fala yasihu idza iktafa bil inhina dunal intisab. An yansiba fiqara dhahri, meluruskan tulang punggung sini, Bang. Tulang punggungnya, jadi pas lagi itidal jangan setengah-setengah kayak orang masih muda sih dibungkuk-bungkukin. Misal begini, kayak lagi males-malesan gitu. Kita tuh kalau lagi sholat rasanya malas banget, padahal lagi menghadap Allah. Demi Allah. Ini belum intisab tuh begini, ininya lurus. Ya, ini intisab fiqar dhahri, ini tulang punggungnya lurus tegak. Ini baru intidal, posisi intidal yang ini syarat sahnya. Kalau sami Allah, ini begini nih. Allah, ini belum intisab tegak. Bisa paham ya? Mau perempuan mau laki sama. Ya, jadi saat begini, sami Allah liman hamidah,
Kita lagi nggak bicarakan saat gimana hukum sami Allahu liman hamidah kemari atau yang kemari, ntar ada waktunya. Ala kulli hal dua-duanya silakan, mau ini cuma nanti kita bicaranya yang mu'tamad yang mana gitu ya. Karena dalam fikih kalau ada dua pendapat ya kita harus cari yang terkuat itu. Nanti kita akan bahas. Kemudian fala yasihu idza iktafa bil inhina, maka enggak sah jika dia iktifa, jika dia merasa cukup dengan posisi inhina, ngebungkuk gitu, enggak sah. Atau bahkan kayak masih ruku udah begitu, nah, enggak. Dunal intisab, tanpa tegak, tanpa meluruskan, ya enggak sah. Fala yasihu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, an la yutawilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi. Jangan memanjangkan melebihi atas zikir yang disyariatkan. Artinya kita i'tidal jangan lama-lama melebihi bacaan yang memang disyariatkan di situ. Ya. Lagi ngapain diri lama-lama? Ya. Misalkan sami Allahu liman hamidah, lamanya dirinya ini melebihi waktu orang baca tasbih i'tidal atau bacaan-bacaan yang ada di dalam posisi i'tidal, jangan ya. Wa qadril Fatihah, dan seukuran Fatihah. Fa in zada ala dzalik batalatis shalah. Kalau melebihi dari itu maka batal sholatnya. Ya, kalau melebihi dari seperti misalkan bacaan Fatihah, ya, panjangnya melebihi seukuran bacaan Fatihah, batalatus shalah, batal sholatnya. Illa i'tidal ar-rak'atil akhirati fala yadurru tatwiluhu li'annahu mahallul qunut fil jumlati. Kecuali i'tidal pada rakaat yang terakhir. Tadi saya bilang, kalau rakaat yang terakhir tidak mengapa. Kenapa? Dikiaskan karena di situ ada kunut. Fala yadhur, tidak batal. Tatwiluhu, memanjangkannya. Li'annahu, karena sesungguhnya posisi tersebut ya mahallul kunut fil jumlah. Tempatnya kunut di dalam secara globalnya ya. Itu menurut siapa? Misal kita ini i'tidal terakhir, rakaat terakhir ya. Sami Allahu liman hamidah. Kunut kagak, diem doang kelamaan. Kunutnya sih enggak, cuman diemnya kelamaan. Ya, tapi di i'tidal rakaat terakhir misal, batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Hah? Hah? Di sini ada dua pendapat, tapi begini. Kalau seandainya dia berdiri lama pada i'tidal di rakaat terakhir tanpa membaca kunut, ya, misalkan di selain sholat subuh, ya kan, kita di selain sholat subuh kan nggak baca kunut, ya nggak? Tapi di i'tidal rakaat terakhir kita lama, agak lama, seukuran kayak orang baca kunut misalkan, ya, atau seukuran baca Fatihah, batal nggak? Menurut Imam Ibnu Hajar nggak batal. Kalau yang di akhir, menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut wa amma 'inda ramli fayadurru tatwiluhu biduni qunut. Adapun menurut Imam Ramli maka fayadur, itu bisa merusak, bisa batal, bisa membahayakan salat i'tidalnya, tatwiluhu, memanjangkannya tanpa berkunut. Jadi lama doang diri kunut kagak, itu bisa batal menurut Imam Ramli. Lalu yang mana yang mau kita pegang? Ulama-ulama mutaakhirin lebih
memegang kepada pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Ya, Imam Ibnu Hajar. Bukan berarti menafikan pendapat yang lain, enggak menafikan. Gitu. Jadi udah selesai 6 ya, udah selesai kan? 6 ya, 2 rukun dulu aja deh ya, udah setengah 10. Ini kita mulai jam berapa? Jam 9 ya? Mulai jam berapa? Jam 9 ya, satu lagi deh. Udah datang jauh-jauh. Ada yang baru datang bahkan sianan nggak dapat. Ya, pun selanjutnya sujud. Nah, di dalam sujud kita bentar. Nah, sujud. Ya, sujud ala jabhati ma'a kashfi syai'in minha haitsu la 'udhra wa 'ala batni kaffayhi wa 'ala rukbatayhi wa 'ala atrafi butuni asabihi qadamayhi marratain fi kulli rak'atin wa hadha sadisul furudi wa inna ma'addahuma ruknan wahidan littihadihima. Begini, ya, sujud ya itu dengan jidat, tapi ma'a kashfi syai', disertai dengan membuka, menyingkap sesuatu ya, menyingkap sesuatu daripada jabha, daripada jidat ya. Artinya kalau ada yang menghalangi maka singkirkan. Kayak peci ini, seukurannya apa? Seukurannya uang logam. Kalau kita taruh di sini, di jidat sini, kemudian kita pecinya segini, nah, berarti misalkan segini udah kena deh, ukurannya udah kena aja, udah cukup, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak sampai harus begini. Kesian yang jenong. Ntar kalau jidatnya jenong kan kesianan. Kalau syaratnya harus sampai batasan rambut. Waduh, batasan rambutnya sampai tengah lagi. Wah, bagaimana tuh? Batasan rambut sampai tengah. Berarti dia pakai peci di tengah begini. Enggak ya. Jadi sekiranya di sini udah bisa nyentuh masjid, tempat sujud, itu udah cukup gitu ya. Nah, terus wa 'ala batni kaffaihi wa 'ala rukbatayhi. Nah, ini tujuh anggota sujud. Nah, sekarang saat sujud apa dulu? Tangan dulu apa dengkul dulu? Ya. Kan ada tuh. Benar gak? Nah. Yusannu fis sujud, kalau masalah apa dulunya itu ya, ini bicaranya adalah kesunahan. Jadi disunahkan wad'u rukbatayhi thumma yadayhi, meletakkan dua dengkulnya kemudian dua tangannya, thumma jabhatihi, kemudian jidatnya, wa anfihi ma'an, dan hidungnya secara bersamaan. Jadi jidat sama hidung bersamaan. Walaupun hidung tidak termasuk daripada 7 anggota sujud,
tapi saat sujud maka barengin ini sama jidat bareng nyentuhnya. Plak gitu. Jadi jangan jidat lu luk gitu. Enggak. Bareng. Ya. Itu satu. Jadi turun dengkulnya, tangannya, baru jidat dan hidung. Ma'an. Ya, wa antakuna yadahu mansyuratain la maqbudatain. Jangan nih kedua tangannya jangan maqbudah, jangan apa namanya? Ngepol. Tapi mansyuratain, terbuka. Ya. Wa antakuna asabi'uhuma madmumatan la mufarriqatan. Dan jari jemarinya madmumah, rapat. Saat sujud rapat, ya, la mufarraqah, tidak berpisah, tidak berpencar, ya, kayak mau ini apa Hollywood, udah, ya. Wa antakuna muttajihan ilal kiblat, ya, dipasilah, ini mengarah kepada kiblat. Wa an yujafiya ar-rajulu baina mirfaqaihi wa janbayhi wa baina batnihi wa fakhidhaihi. Dan merenggangkan, buat laki, merenggangkan antara mirfaknya, sikunya, dengan lambungnya, direnggangin. Jangan begini, jangan didempetin ke lambung. Wa baina batnihi wa fakhidhaihi, dan antara perutnya sama pahanya. Jangan ditempelin perut kita sama paha kita. Kayak apa itu? Ditempelin pas lagi sujud? Coba ente bisa. Nih, nah itu perut ama dengkul apa namanya, paha itu kan nempel, ya. Nah makanya kalau nggak mau nempel, majuin lagi sujudnya ke sono. Nah, ya, majuin lagi, gitu, ya udah cukup. Seperti itu. Terus jadi wa yarfa'a sa'idaihi 'anil ard, dan mengangkat dari siku ke lengan nih. Sa'id ini dari siku ke lengan. Nih. Ya, ininya diangkat. Jangan di apa ini begini saat sujud. Coba, gitu ya. Paham tapi ya, paham ya. Nggak dicontohin tapi paham. Dia begini, jadi nggak begini, tapi dia tuh. Nah ini jangan begitu. Ya. Wa aksuhu al mar'ah, dan untuk perempuan kebalikannya. Berarti untuk perempuan, ya, ini. Dia jangan ngerenggang tapi ngerapat, itu ya. Kemudian ini juga nggak apa-apa kalau perempuan, ya, paha sama ini, ya, nggak apa-apa. Terus nah, wa an yarfa'a sa'idaihi 'anil ard, juga ini jangan, buat perempuan jangan. Ya, maaf. Nanti masih penasaran, kenapa saya emang nggak boleh? Ya, pokoknya perempuan jangan. Paham kali deh. Ya, sebab dia ada yang berbeda dengan kita, gitu. Jadi untuk sebagai tunjangan, nah, gitu. Terus di mana dasar pengambilannya atau istidlalnya? Di dalam kitab Sunan Abi Dawud, hadis ke 838, ya, an Wail bin Hajar, dari Wail bin Hajar, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi.
Kata Wail bin Hajar, aku telah melihat Nabi jika sujud beliau meletakkan kedua dengkulnya sebelum dua tangannya. Sebelum dua tangannya. Ini di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Kemudian di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sunan Al-Baihaqi dari Sa'ad qala kunna nad'ul yadain qabla ar-rukbatain fa umirna bir-rukbatain qabla al-yadain. Nah, kata Sa'ad, kami pernah nad'ul yadain, meletakkan kedua tangan qabla ar-rukbatain, sebelum dua dengkul. Fa umirna birrukbatain qabla al-yadain, maka kami diperintah untuk meletakkan dua dengkul dulu sebelum dua tangan. Ini sandarannya, ya. Terus bagaimana hadis yang katanya jangan sujud seperti menderumnya ontak? Makanya mereka yang pakai tangan duluan, landasannya jangan sujud seperti menderumnya onta. Bagaimana tuh? Ini kita punya dua hadis lawan satu hadis. Gimana? Ya. Ucapan dengan perbuatan masih kuatan perbuatan. Dan yang ada hadis dari kita ini adalah apa yang diperbuat oleh Nabi. Ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi idza sajada, kalau beliau sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, beliau meletakkan dua dengkulnya sebelum dua tangannya. Lantas Imam Ibnu Hajar enggak berhenti sampai di sini. Beliau, saya sudah sering katakan ini, beliau meneliti melalui istiqra'nya bahwa sesungguhnya onta itu dia mau duduk, kenapa kok kaki belakang duluan? Ya, kaki belakang duluan baru kaki depan. Berarti kalau jangan kayak menderumnya onta, berarti kalau dia duluan naruh kaki belakang, berarti yang depan itu kan tangan. Oh, berarti kalau kita mau sujud biar beda sama onta, berarti tangan duluan. Ini begitu menurut mereka. Lantas diteliti oleh Imam Ibnu Hajar, ternyata kaki bagian belakang onta ini secara struktur tulangnya ini justru lebih mirip kepada tangan. Jadi makanya Nabi meskipun mengatakan jangan seperti menderumnya onta, tapi Nabi sendiri ngelakuin, kok Nabi dengkul duluan. Kenapa? Karena onta itu kaki duluan, itu bukan kaki tapi tangan. Nah, makanya kita jangan tangan dulu, tapi kaki dulu. Begitu. Bisa dipaham sampai sini ya? Nah, situ aja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Syarat sahnya belum, baru sunnahnya tadi.